Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pecinta serial drama India, selamat berjumpa kembali dengan Mimin. Kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Di episode kali ini nampak terlihat Gopi sedang membuat bumbu di dapur. Tiba-tiba Rasi datang dan bertanya kepada Gopi, "Mengapa kau selalu senyum-senyum sendiri? Apa yang membuatmu senang?" Gopi tersipu malu dan tidak menjawab pertanyaan Rasi. Kemudian Rasi menyalakan radio. Di saat bersamaan, Hetal memanggil Rasi. Kemudian Rasi meminta Gopi untuk melanjutkan memotong mangganya. Setelah itu Rasi pergi. Beberapa saat kemudian, Ahem datang menghampiri Gopi. Kemudian Ahem berterima kasih kepada Gopi karena telah menyelamatkan hidupnya. Gopi mengangguk iya. Setelah itu Ahem menghampiri Gopi. Lalu Ahem memegang tangan Gopi dan berkata, "Gopi, aku mencintaimu." Gopi merasa tenang dan keduanya saling tatap menatap. Ahem menyadari bahwa itu hanya imajinasinya saja. Lalu Gopi menghampiri Ahem. "Apa yang terjadi?" Ahem menjawab, "Tidak ada, selesaikan saja pekerjaanmu." Setelah itu Gopi menyelesaikan pekerjaannya sambil ia menyetel radio. Radio itu pun membahas tentang gejala orang hamil. Tanpa disadari, Gopi mulai memakan mangga mentah. Tiba-tiba Rasi datang. Ia melihat Gopi sedang menggerogot mangga mentah. Rasi sangat kaget. Ia berkata kepada Gopi, "Mengapa kau makan mangga mentah seperti orang sedang hamil saja?" Gopi mulai mengingatkan sesuatu. Kemudian Rasi menyuruh Gopi untuk mengeringkan mangga di luar. Gopi ia berjalan sambil ia berpikir tentang gejala wanita sedang hamil. Gopi pun mengingat malam pertamanya dengan Ahem. Gopi menjadi takut. Gopi berpikir merasa kalau itu semua tidak akan terjadi. Gopi menebak kalau dirinya bukanlah sedang hamil. Menjelang malam hari, Gopi dan Ahem berbaring di tempat tidur. Gopi memikirkan tentang dirinya dengan Ahem sudah melakukan hubungan suami istri. Gopi bertanya-tanya, apakah aku sedang hamil? Ahem mengingat kata-kata Gopi. Ahem pun tidak bisa tidur. Begitupun dengan Gopi, ia pun tidak bisa tidur. Keduanya pun saling memikirkan. Menjelang di pagi hari, Gopi merasakan ada sesuatu yang aneh di perutnya. Gopi melihat Nisa sedang mengangkat pot, jadi Gopi ingin membantunya. Nisa berterima kasih kepada Gopi. Lalu Nisa memberitahu beberapa gejala orang sedang hamil. Gopi menjadi khawatir, lalu Gopi pergi dari sana. Gopi masuk ke dalam rumah, lalu ia sedang berjalan ke arah kuil. Ia ingin bertanya kepada patung Dewa Kanaji, "Apakah aku sedang hamil? Jika iya, bagaimana caranya aku memberitahu Ahem?" Karena Ahem tidak mengingat apa yang terjadi di hari itu. Ahem lewat dan melihat Gopi di kuil. Keduanya berpikir untuk mengatakan sesuatu. Kemudian Gopi bertanya kepada Ahem, "Apa yang ingin kamu katakan?" Ahem menjawab, "Aku lupa apa yang ingin aku katakan." Lalu Ahem pergi. Gopi sangat sedih karena Ahem tidak mengingat tentang hari itu saat melakukan hubungan suami istri dengannya. Gopi menjadi khawatir. Gopi merasa tidak enak karena tidak bisa mengatakan tentang kabar baik ini kepada Ahem. Beberapa saat kemudian, nenek memanggil Gopi. Nenek meminta Gopi membantunya untuk membersihkan lemari. Kemudian nenek meminta Gopi untuk memindahkan kotak besar. Gopi teringat bahwa wanita hamil jangan mengangkat-ngangkat barang yang berat. Rasi datang ke sana. Kemudian Gopi meminta Rasi untuk memindahkan kotak besar itu. Rasi menjadi kesal dan bertanya-tanya di dalam hatinya, mengapa Gopi bisa menjadi seperti itu. Lalu Gopi pergi untuk mencuci pakaian. Gopi merasa mual dan perutnya serasa diudek-udek.
Gopi berkata kepada Rasi, "Aku sedang tidak enak badan. Tolong cucikan semua baju ini." Rasi menjadi sangat kesal karena Gopi menyuruhnya untuk melakukan segala hal. Kemudian Rasi menelpon ibundanya, lalu ia menceritakan tentang Gopi. Rasi berkata kepada ibundanya, "Gopi memintaku untuk mengerjakan semua pekerjaannya." Urmila memberitahu rencananya kepada Rasi. Sementara Gopi ia sedang memasak di dapur. Tiba-tiba Rasi datang, lalu Rasi berkata kepada Gopi, "Kamu tidak perlu bekerja, biar aku yang melakukan semua pekerjaan ini." Rasi mulai mengejek Gopi. Gopi tidak mengerti dengan perkataan apa yang dikatakan oleh Rasi. Rasi berkata, "Aku tahu mengapa kau bersikap seperti itu." Gopi bertanya, "Bagaimana kau bisa tahu kalau aku sedang hamil?" Rasi ia sangat kaget setelah ia mendengar Gopi berkata hamil. Kemudian Rasi memanggil seluruh keluarganya ke ruang tamu. Seluruh anggota keluarga berkumpul. Rasi memberi kabar baik kepada semua keluarga. Rasi berkata kepada keluarganya, Gopi sedang hamil. Ahem yang ada di sana, ia sangat kaget setelah ia mendengar kalau Gopi hamil. Sementara anggota keluarga yang lain begitu sangat bahagia. Hetel dan Kokila bahkan sampai berpelukan karena mereka begitu sangat bahagia setelah mendengar kalau Gopi sedang hamil. Sementara Ahem, ia sangat begitu marah kepada Gopi karena menurutnya Gopi telah melakukan hal yang memalukan. Ahem langsung pergi ke kantor bersama dengan Jigar. Setelah itu Rasi menelpon dan memberitahu ibunya kalau Gopi sedang hamil. Urmila sangat kaget. Urmila meminta Rasi untuk menemuinya di pasar. Lalu Urmila menutup teleponnya. Di tempat lain, Ahem sedang berada di kantor. Ahem menjadi kecewa dan sangat bingung. Ahem bertanya-tanya bagaimana mungkin Gopi bisa hamil. Aku tidak pernah menyentuhnya. Apakah mungkin Gopi telah hamil dengan selingkuhannya? Di tempat lain, Nenek meminta Gopi untuk banyak beristirahat. Nenek merasa bahagia karena Gopi sedang hamil. Sementara Urmila, ia bertemu Rasi di pasar. Rasi senang kalau Gopi sedang hamil karena Rasi ingin bermain dengan bayi Gopi. Urmila memarahi Rasi karena kebodohannya. Kemudian Urmila menjelaskan kepada Rasi, setelah bayi Gopi lahir, tidak akan satupun lagi yang akan memperdulikanmu. Kamu juga harus melahirkan seorang anak. Rasi menjawab, "Tidak, aku tidak akan repot-repot mengurus bayi. Aku masih ingin menikmati hidupku sendiri." Di sisi lain, Kokila dan Hetel sedang menyiapkan buah-buahan untuk Gopi. Hetel menanyakan kepada Kokila tentang janji dengan dokter. Kokila menjawab, "Iya, aku telah membuat janji dengan dokter." Beberapa saat kemudian, Urmila dan Rasi datang ke sana. Urmila mengucapkan selamat kepada Gopi. Kokila meminta Rasi untuk menyiapkan teh dan kue untuk ibunya. Beberapa saat kemudian, Ahem pulang dari kantor. Ahem pun langsung masuk ke dalam kamarnya. Ahem masih bingung dengan kehamilan Gopi. Kemudian Ahem melepaskan bajunya. Punggung Ahem masih terasa sakit akibat luka bakar. Gopi datang ke sana dengan membawa secangkir teh hangat. Gopi membantu Ahem melepaskan kemejanya. Ahem bertanya kepada Gopi, "Bagaimana kamu bisa hamil?" Gopi tidak menjawab Ahem. Lalu Gopi mengoleskan salep ke punggung Ahem. Kemudian Ahem mulai mengingat kejadian malam itu. Akhirnya Ahem mengingat semuanya. Ahem ingat telah melakukan hubungan suami istri dengan Gopi. Ahem memegang tangan Gopi dan ia berkata kepada Gopi, "Gopi, apakah kita malam itu telah melakukannya? Gopi, mengapa kamu tidak menjawab semua perkataanku? Gopi, mengapa kamu diam saja?"
Gopi menangis. Gopi berbicara, "Bagaimana aku bisa berbicara denganmu? Kamu marah dan tidak ingat apapun. Aku ingin mengatakan ini kepadamu, akan tetapi kamu belum siap mendengarkanku." Ahem merasa bersalah kepada Gopi. Ahem memeluk Gopi. Ahem mengelap air mata Gopi. Ahem berkata, "Ini adalah kabar baik. Mengapa kamu menangis?" Kemudian Ahem mencium Gopi. Gopi memeluk Ahem dengan sangat bahagia karena Ahem telah menerima kehamilannya. Nah, kawan semua, bagaimana menurut pendapat kalian? Bukankah semakin seru dan semakin menarik saja, bukan? Saksikan terus serial drama India Gopi yang tayang setiap hari hanya di Antv. Bila ada kata dan ucapan yang kurang tepat, Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.